Selain daripada persoalan investasi yang tidak sedikit Ya, gitu ya Pak, dan waktu juga yang tidak sebentar. Jadi artinya target untuk 1 juta barel juga ini cukup kurang realistis begitu ya, sulit. sulit. Lalu juga untuk mungkin mencapai 900 juga sebetulnya tidak mudah juga ya. Karena pada Yes. kenyataannya untuk saat ini trend lifting kita ini cukup stuck begitu berada di 600 BPH begitu ya Pak. Ya, Artinya dari 600 ke 900 lalu ke 1 juta ini bukan angka yang bukan mudah. barang yang Nah, mudah. sebetulnya untuk dari 600 saja mencapai ke 900 nih bagaimana Anda melihat? Apakah ini juga sebetulnya mungkin tidak terlalu berat atau sebetulnya ini juga cukup menantang? Bisa kita lakukan, tapi jangan ditargetkan secepat itu juga karena butuh proses. Dan kita harus melihat tata kelola kita ini sudah sempurna belum. Ya, banyak yang harus direvisi, banyak yang harus dirubah tata kelolanya. Jadi saran saya jangan kita hanya melihat target-target yang cuma target jangka pendek. Jangan hanya mencanangkan Iya, target ya. target yang sifatnya jangka pendek, tapi harus benar-benar perencanaan jangka panjang, termasuk bagaimana menarik investasinya. Karena di dunia migas di Indonesia ini, investor sudah banyak melihat ya ketidakpasan lah dari tata kelolanya. Ya, isu nasionalisasi, misalkan aset di migas juga itu bergeming, sedangkan kita masih butuh investor-investor yang kelas kakap, bukan investor-investor yang kecil. Kita juga melihat banyak sekali lapangan-lapangan yang idle, yang kurang dimanfaatkan dan kurang dikelola dengan efektif, ya, yang sebenarnya potensinya masih besar. Tapi investor cuma hanya ditawarkan KSO, ditawarkan hanya kerjasama, tapi bukan benar-benar sebagai pemegang konsesi. Nah, itu yang menjadi tantangan ke depannya seperti apa ini. Sedangkan potensi masih besar, sangat-sangat besar. Tapi kalau sebetulnya dilihat ya Pak, baik dari sisi investor asing ataupun mungkin investor domestik, investor yang seharusnya mungkin berinvestasi dalam jumlah yang cukup besar begitu. Bagaimana sebetulnya mereka melihat sistem atau regulasi yang ada di tanah air terkait dengan sebetulnya kalau kita lihat begitu banyak target-target yang ingin dicapai. Bagaimana sih sebetulnya kondisi ini? Bagaimana agar target ini bisa tercapai dan juga ini menarik bagi investor asing khususnya? Ya, kalau kita bicara investor asing, kita harus melihat secara global, nggak cuma Indonesia toh. Ya, kenapa? Karena negara-negara tetangga kita pun cari investor. Dan kita lihat sekarang dengan Donald Trump yang dengan polisinya drill baby drill, ya, itu akan menarik banyak sekali investor migas, ya, balik ke negaranya untuk bisa memanfaatkan atau menikmati yang nanti Donald Trump akan sediakan untuk investor-investor di migas, ya. Jadi makin lama makin sulit nih kita. Nah, kita harus melihat potensi kita tuh di mana yang sebenarnya masih bisa. Kita ini bukan istilahnya wanita cantik lagi di dunia migas. Dan investor migas ini juga makin lama makin udah melihat transisi kan, kita ada isu transisi dan lain sebagainya. Jadi spesifik investor migas sama investor lain itu berbeda, polisinya, risk profile-nya berbeda, cara mereka berinvestasi, mengevaluasi juga berbeda. Jadi kita harus melihat negara lainnya seperti apa. Nah, Indonesia ini bukan yang cantik lagi. Kita bisa lihat di Southeast Asia, resources kita itu paling besar. Sumber daya migas kita tuh terbesar di Asia Tenggara. Tapi kita lihat dari sisi investasinya, terus exploration to production ratio-nya, kita justru kalah dengan negara-negara tetangga kita. Jadi investor tuh banyak lebih masuk ke negara-negara lain. Kenapa? Mungkin dari sisi regulasinya lebih mudah. Kita dilihat di sini seperti apa? Satu adalah undang-undang migas. Undang-undang migas ini udah belasan tahun kita diskusikan, tapi masih belum keluar-keluar juga sampai sekarang. Ya, terus ada isu nasionalisasi tadi, ya, aset-aset yang bagus, ya, dikelola oleh asing, investor asing, bukannya kita kerjasama dengan mereka, mungkin kita kurangi sedikit, tapi benar-benar mereka keluar akhirnya. Ya, akhirnya Pertamina harus mengelola aset besar giant tersebut secara mandiri. Which is nggak mudah. Kenapa? Di dunia ini aset-aset besar itu biasanya mereka nggak dikelola secara mandiri.
mereka harus berbagi resiko, berbagi kapital, dan lain sebagainya. Sedangkan ini aset sebesar itu harus dikelola secara mandiri. Satu sisi Pertamina juga harus masih memikirkan aset-aset yang kecil-kecil, yang receh-receh lah, saya bilangnya receh-receh. Ya, apalagi area Pertamina EP yang segitu besarnya 114.000 km persegi dengan produksi hanya 70.000, ya nggak sampai sekarang, kurang dari 70.000 BOPD, ya banyak sekali area-area yang akhirnya tidak dikelola secara efektif. Nah itu semua itu potensi yang sayang yang sebenarnya kita bisa tawarkan, dan Pertamina ini nggak bisa sendiri. Pertamina harus butuh investor, mereka harus punya partner bukan partner sebagai KSO yang dibawanya Pertamina sebagai subkon, tapi partner setara dengan Pertamina. Sehingga apa? Partner yang bisa digandeng oleh Pertamina adalah partner yang bonafit, yang benar-benar bisa membawa teknologi, membawa financingnya, ya, membawa know-how-nya untuk bisa menaikkan produksi migas ini bersama-sama. Jadi Pertamina itu nggak bisa sendiri. Nah itu yang kita harus pahami. Baik, lalu